Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat-sehat walafiat. Hari ini ketemu lagi sama Bu Yanti. Nah, jumpa kita hari ini, Ibu akan membahas tentang materi Sejarah Indonesia kelas 11. Sejarah Indonesia kelas 11 ini dengan tema sifat-sifat kependudukan Jepang di Indonesia. Baiklah anak-anakku, kita lihat pada kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar di sini menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Nah, perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian bahwa Jepang dia tidak menjajah Indonesia. Tapi bangsa Jepang ini hanya menduduki negara Indonesia atau menduduki berkuasa di Indonesia, tapi dia tidak menjajah. Nah, bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang atau kependudukan Jepang di Indonesia? Oke, baiklah anak-anakku, Ibu lanjut dengan materi selanjutnya. Nah, kita lihat Perang Pasifik dan kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, Perang Asia Timur Raya. Nah, Perang Asia Timur Raya ini itu terjadi serangan Jepang terhadap pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 September 1941 dan pada saat itu Jepang menguasai Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, yang kedua, Belanda menyerah kepada Jepang. Ya, Belanda menyerah kepada Jepang Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942 dan penyerahan pernyataan menyerahnya Hitoshi Imamura ya yang merupakan orang Jepang bahwa mereka menyatakan menyerah kepada Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini gambar-gambar penyerangan di Pearl Harbor, Hawaii. Di pangkalan Amerika Serikat di Hawaii, Pearl Harbor ini diserang langsung oleh bangsa Jepang ya. Gambar-gambarnya ini kita bisa melihat, ini diambil dari internet supaya sebagai referensi untuk kita bahwa pada saat itu Jepang melakukan penyerbuan di Pearl Harbor, Hawaii di pangkalan darat Amerika Serikat. Oke, kita lanjut lagi anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, Jepang membagi 3 wilayah pertahanan di Indonesia. Setelah Jepang membagi 3 wilayah pertahanan Indonesia, Jawa dan Madura dikuasai Rikugun, Angkatan Darat Jepang yang berpusat di Jakarta. Kemudian di Sumatera dan sekitarnya dikuasai Rikugun, Angkatan Darat Jepang yang berpusat di Bukit Tinggi. Dan Kalimantan atau Sulawesi, Maluku dan Bali ditambah dengan Nusa Tenggara dikuasai Kaligun, Angkatan Laut Jepang yang berpusat di Makassar. Anak-anakku sekalian, bahwa Perang Pasifik sudah berakhir dan pada saat Jepang menguasai Indonesia, Jepang membagi wilayah Indonesia atau wilayah pertahanan Jepang di Indonesia itu ada 3 wilayah. Kemudian yang pertama ini Jawa dan Madura, kemudian Sumatera dan wilayah sekitarnya, kemudian Kalimantan di bagian timur Indonesia itu ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara. Nah, itu dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang yang berpusat di Makassar. Sementara Jawa, Madura itu Angkatan Darat, Sumatera juga Angkatan Darat ya. Oke, baiklah anak-anakku, kita lihat selanjutnya. Nah, masa pendudukan Jepang dan akibat yang ditimbulkan atau yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, awalnya disambut baik oleh masyarakat Indonesia, tapi akhirnya masyarakat Indonesia kecewa dengan perilaku, tindakan dan sifat daripada bangsa Jepang. Jadi apa yang disambut awalnya manis, tapi pada akhirnya membuat masyarakat menjadi kecewa. Kenapa disambut manis oleh bangsa Indonesia? Karena pada saat itu kita tahu bahwa bangsa Jepang merupakan bangsa yang sama-sama berada di Asia.
dan merupakan saudara tua oleh orang Indonesia itu sendiri. Tapi ketika diduduki oleh Jepang di Indonesia, perlakuan Jepang terhadap masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia itu amat sadis. Ya, kemudian yang kedua, sebagai saudara tua mau membebaskan dari penjajahan Barat. Nah, di sini niat baik daripada Jepang itu dia mengatakan bahwa ini membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Barat. Tapi ternyata yang pertama itu pemerasan sumber daya alam. Kita lihat perlakuan Jepang yang pertama, hasil pertanian dan peternakan itu diadakan pemerasan besar-besaran dalam bidang pertanian dan peternakan. Kemudian hasil tambang, hutan dan perkebunan, ya, tanah pertanian untuk perkebunan jarak. Nah, ini semua hasil pertanian peternakan, hasil tambang, hutan, perkebunan, tanah pertanian dan perkebunan jarak itu semua diambil dan dikuras habis sumber daya alamnya ini untuk kepentingan Jepang. Kemudian yang berikut pengerahan sumber tenaga manusia, ada Romusha. Kita tahu Romusha ini merupakan kerja paksa tanpa dibayar, tanpa digaji, tanpa diupah. Kasihan saudara-saudara kita, ya, orang tua kita zaman dulu itu, para nenek moyang kita, mereka bekerja paksa, mereka disuruh kerja keras, tidak diberi makan, tidak diberi upah, ya. Kemudian pembentukan organisasi semi militer, ada Keibodan, Seinendan, Ujinkai, Jawa Hokokai, Shishintai. Nah, kita tahu bahwa Keibodan ini barisan bantu polisi, kemudian Seinendan ini barisan bantu polisi dan diberi dasar kemiliteran, kemudian Fujinkai itu himpunan wanita, Jawa Hokokai itu perhimpunan kebaktian rakyat Jawa, dan Shishintai itu barisan pelopor. Nah, ini merupakan organisasi-organisasi semi militer Jepang yang ada di Indonesia. Oke, baiklah anak-anakku, kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan barisan pelajar Jepang. Bisa dilihat, ya, gambar-gambarnya orang-orang Jepang saat itu yang menduduki bangsa Indonesia atau menduduki negara Indonesia pada saat itu. Pada saat itu kita belum dalam bentuk negara, ya, kita masih dijajah, hak-hak kita masih dirampas, masih diambil sewena-wena, dikuasai hak-hak kita oleh bangsa-bangsa yang menduduki. Ya, langsung anak-anakku sekalian, kita lihat masa pendudukan Jepang dan akibatnya di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia ternyata pengerahan sumber tenaga manusia, pembentukan organisasi militer, Heiho, pembantu prajurit Jepang, kemudian PETA, pembela tanah air. Nah, jadi pengerahan sumber tenaga manusia ini besar pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia, karena pada saat itu para tenaga-tenaga manusia ini dikerjakan, disuruh kerja tanpa dibayar upah. Kemudian Jepang juga membuat sebuah organisasi militer yang namanya Heiho lagi. Heiho itu pembantu prajurit Jepang, ya, ini berasal dari orang Indonesia sendiri, dan PETA, pembela tanah air, ini juga berasal dari orang Indonesia sendiri. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ya, kita lanjut. Nah, kita lihat akibat-akibat yang ditimbulkan, ya, akibat-akibat yang ditimbulkan Jepang terhadap Indonesia. Ada akibat bidang politik, ekonomi, kekurangan pangan dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, kita lihat mulai dari bidang politik. Bidang politik di sini pertama, Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer, ya. Kemudian sistem pemerintahan dibentuk gerakan 3A. Ya, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, 3A itu, ya. Kemudian pembentukan Putra pada tanggal 16 April 1943, dan yang berikut dibentuk Jawa Hokokai pada bulan Maret 1944, dan yang berikutnya membentuk Majelis Islam Ala Indonesia Nia. Nah, ini merupakan bidang politik pada masa pendudukan Jepang. Kemudian bidang ekonomi, sumber daya alam dikeruk untuk Jepang. Jadi sumber daya alam Indonesia diambil atau dikuras habis untuk kepentingan Jepang. Cara pemerasan kekayaan bangsa Indonesia, satu, menyita peninggalan kekayaan Belanda. Jadi segala peninggalan-peninggalan Belanda yang ada di Indonesia itu diambil, disita oleh bangsa Jepang. Mengawasi dan memonopoli perjuangan teh, kopi, karet, dan kina. Ini juga berlaku pada masa pemerintahan Belanda, ya. Nah, setelah pemerintahan Belanda berakhir, diambillah monopoli dan diawasi oleh pemerintahan Jepang. Kampanye pengerahan barang-barang dan menambah bahan pangan, mengganti perkebunan dengan bahan pangan. Rakyat hanya memiliki
Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Tadi ibu sudah membahas tentang bidang politik dan ekonomi. Sekarang kita masuk pada bidang sosial dan mentalitas masyarakat. Nah, pada masa pendudukan Jepang, akibat yang ditimbulkan yang pertama bidang sosial dan mentalitas masyarakat. Yang kita lihat bahwa akibat partisipasi kaum usia. Jadi masyarakat-masyarakat yang di bawah usia, anak laki-laki yang masih di bawah usia juga kadang dipakai untuk kepentingan Jepang, ya, kerja paksa atau rumusya. Pembentukan organisasi semi militer, dan Barisan Pemuda, ya. Kemudian pada tanggal 9 Maret 1942 itu Seinedan dibentuk, tujuan melatih pemuda usia 14 sampai 22 tahun untuk mempertahankan tanah air. Jadi pemuda yang usianya 14 tahun, kalau di sini 14 tahun berarti dia belum dewasa, ya, masih masuk remaja. Nah, sampai dengan 22 tahun itu dilatih dalam Barisan Pemuda Seinedan. Kemudian Fujinkai atau Barisan Wanita usia 15 tahun. Nah, Barisan Wanita usia 15 tahun ini juga masih kategori remaja, dan Fujinkai ini dibentuk pada bulan Agustus 1943. Tujuan daripada Fujinkai atau Barisan Wanita ini adalah memperkuat pertahanan dalam penyediaan makanan, serta mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan dan ternak. Kasihannya saudara-saudara kita zaman dulu itu, ya. Jadi Fujinkai itu wanita-wanita usia remaja ini tujuan memperkuat pertahanan dalam penyediaan makanan. Kemudian mereka harus bekerja untuk mengumpulkan dana wajib dikumpulkan kepada Jepang saat itu berupa perhiasan-perhiasan milik para wanita itu, juga ternak-ternak yang dipelihara. Nah, kemudian dari perhiasan dan ternak itu disumbangkan untuk menyediakan makanan kepada para militer Jepang tadi itu, ya. Yang berikut organisasi atau pembentukan organisasi militer Keibodan. Keibodan ini barisan pembantu polisi. Nah, barisan pembantu polisi ini didirikan pada tanggal 29 April 1943. Ini pemuda yang sudah usianya 23 tahun sampai dengan 25 tahun. Kalau usia 23 sampai 25 ini sudah masuk kategori dewasa. Wajar kalau memang dilakukan pembantu daripada polisi. Tujuan menghindari dari Seinedan atau Barisan Pemuda pada 9 Maret 1942. Tujuan melatih pengaruh kaum nasionalis. Jadi tujuan dibentuk Keibodan itu menghindarkan dari kaum nasionalis, ya. Kemudian yang berikut Shui Shintai atau Barisan Pelopor. 14 September 1944 tujuannya menyiapkan kesiagaan rakyat. Oke, anak-anakku, ini merupakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Indonesia terhadap Jepang, terhadap pendudukan Jepang, yaitu di bidang sosial. Kemudian juga banyak sekali organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk mendukung pemerintahan Jepang saat itu yang menduduki bangsa Indonesia, yang menduduki negara Indonesia, menduduki kepulauan Indonesia. Oke, baiklah anak-anakku, kita lanjut lagi. Nah, bidang sosial dan mentalitas masyarakat, pembentukan organisasi militer Heiho ini tadi sudah dijelaskan. Barisan Prajurit Jepang April 1943, pemuda usia 18-25 tahun, tujuan membantu pertempuran Jepang melawan Sekutu. Jadi pemuda usia 18 tahun sampai 25 tahun ini dengan tujuan untuk membantu Jepang dalam pertempuran melawan Sekutu. Karena kita tahu pada saat itu Jepang dan Sekutu itu lagi seteru, ya, karena Jepang sudah berusaha untuk membombardir Pearl Harbor itu. Sekutu ini Amerika Serikat. Kemudian peta dibentuk untuk pembela tanah air. 3 Oktober 1943, kekuatan inti tentara Jepang. Jadi peta ini dia merupakan kekuatan inti atau kekuatan penting dalam tentara Jepang itu sendiri, yang dibentuk pada 3 Oktober 1943 untuk mempertahankan tanah air dari siapapun. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Nah, bagaimana cara pemerintah Indonesia mewujudkan Indonesia merdeka? Nah, kita tahu bahwa setelah Indonesia dijajah lama oleh Belanda 350 tahun, ya, 3,5 abad. Kemudian setelah itu juga dimasuki oleh Jepang. Dan bagaimana cara pemimpin-pemimpin Indonesia mewujudkan Indonesia merdeka itu? Yang pertama adalah strategi kooperasi atau kooperatif dan memanfaatkan gerakan bantuan Jepang. Jadi pemuda-pemuda Indonesia itu juga mereka sangat pandai, dan mereka bisa mau berusaha untuk bagaimana caranya supaya bisa memanfaatkan
Jepang ini untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Yang pertama gerakan 3A tadi ya. Didirikan pada tanggal 29 April 1942 dengan diketuai oleh Mr. Samsudin. Tujuan daripada gerakan 3A itu adalah membantu Jepang menghadapi sekutu. Ya, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa apa itu 3A? 3A itu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, strategi-strategi kooperatif ini yang membantu bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Oke, baik anak-anakku. Kemudian Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Agustus 1942 diresmikan pada tanggal 1 Maret 1943. Jadi Pusat Tenaga Rakyat ini atau PUTRA didirikan pada Agustus 1942 dan diresmikan pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpin adalah 4 serangkai: Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Mas Mansur. Jadi PUTRA ini didirikan oleh orang-orang asli bangsa Indonesia. Mereka ini merupakan proklamator yang berjuang untuk bagaimana caranya kita kooperatif dengan Jepang supaya bisa mewujudkan Indonesia merdeka. Memusatkan kekuatan masyarakat untuk membantu Jepang bagi Indonesia. Jadi memusatkan kekuatan. Jadi rakyat dipusatkan kekuatan masyarakat untuk membantu Jepang saat itu. Nah, bagi Indonesia membela rakyat terhindar dari kekejaman, kemudian mengembleng semangat, memperkokoh ya, mengorbankan semangat kepada para masyarakat itu, pada masyarakat. Kemudian Su Shintai atau Barisan Pelopor 25 September 1944 tujuannya menyiapkan kesigapan masyarakat ya dalam mewujudkan Indonesia merdeka. Oke, baiklah anak-anakku. Nah, kita lihat selanjutnya nih cara-cara pemerintah Indonesia mewujudkan Indonesia merdeka. Yang pertama gerakan bawah tanah. Kalau tadi kita bicara tentang gerakan-gerakan kooperatif. Nah, di sini kita bicara lagi tentang gerakan-gerakan bawah tanah atau gerakan rahasia. Gerakan rahasia ini dilakukan oleh orang-orang Indonesia, para proklamator kita, para pejuang ya. Mulai daripada kelompok Tan Tahrir atau kelompok Syahril membentuk kursus politik bagi kaum pelajar. Kemudian juga tujuan daripada kursus politik ini memberikan landasan politik bagi persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi kelompok-kelompok gerakan di bawah tanah ini yang tidak terlihat oleh Jepang tanpa disadari bahwa bangsa Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana gerakan-gerakan seperti ini tidak diketahui oleh bangsa Jepang. Kemudian yang kedua kelompok Kaigun Angkatan Laut ya, yang terdekat itu Laksamana Maeda. Laksamana Maeda ini orang Jepang ya, tapi dia sangat baik sekali sikapnya terhadap bangsa Indonesia. Mendidik pelajar dengan sejarah politik, budaya, hukum, bela diri. Nah, tokohnya Mr. A. Subarjo, Mr. A. Maramis, Dr. Samsi Suduro Ikana, Dr. Buntaran, Mr. Gatot E. Khairuddin. Kalau kita melihat nama-nama yang ada di kelompok Kaigun ini, mereka semua ini merupakan kelompok-kelompok yang nantinya akan menyusun proklamasi kemerdekaan ya. Mereka juga terlibat bersama Soekarno dan Hatta, Syahril ya. Kemudian juga Asubarjo, Amaramis, Dr. Samsi Sudiro Wikana itu merupakan golongan-golongan pemuda yang pada saat perumusan naskah proklamasi. Nah, mereka ini memang dididik untuk mengetahui tentang sejarah, politik, budaya, hukum, dan bela diri, ya. Itu yang disebut dengan kelompok Kaigun Angkatan Laut. Kemudian ada kelompok Sukarni. Nah, kelompok Sukarni ini adalah kelompok yang selalu mendapatkan pendidikan dari Soekarno Hatta, kemudian Muhammad Yamin, Sunario, A. Suwarjo. Jadi kelompok Sukarni ini golongan pemuda ya. Mereka selalu mendapatkan pendidikan dari Insinyur Soekarno. Kita tahu dulu beliau sebagai tokoh proklamator, ya, presiden pertama Muhammad Hatta, ya, wakil presiden kita Muhammad Yamin, ya, kemudian Sunario, A. Subarjo, tokoh Hairul Saleh, Adam Malik, ya, kemudian Pandu Kartawiguna, Mauruto Niti Niharjo. Nah, ini merupakan kelompok Sukarni, kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah atau kelompok-kelompok rahasia. Kemudian ada lagi kelompok rahasia yang berikutnya adalah kelompok Persatuan Mahasiswa. Nah, kelompok Persatuan Mahasiswa ini dari kelompok mahasiswa kedokteran Ika Daigaku yang tokohnya adalah Syarif Tayyip, Eri Sudewo, dan J. Kunto Supeno. Alhamdulillah ya, walaupun pada masa kita dijajah atau diduduki oleh Jepang, ada juga kelompok mahasiswa yang sudah masuk pada kelompok mahasiswa kedokteran dari masyarakat Indonesia saat itu. Nah,
Yang berikut adalah kelompok kelima adalah kelompok Amir Syarifuddin. Ya, Amir Syarifuddin ini kita tahu bahwa di dalam kabinet terdapat kabinet Amir Syarifuddin. Nah, kelompok ini merupakan kelompok pemuda sosialis. Mereka ditangkap atau ditangkap oleh Jepang atau Konpei Tai, dihukum seumur hidup. Jadi Amir Syarifuddin ini merupakan kelompok pemuda sosialis yang pada masa pendudukan Jepang juga disebut dengan gerakan bawah tanah atau gerakan rahasia. Nah, nantinya Amir Syarifuddin setelah kemerdekaan, Amir Syarifuddin membentuk sebuah kabinet yang disebut dengan kabinet Amir Syarifuddin. Oke, baiklah anak-anakku, ibu lanjut lagi ya dengan materi berikutnya. Oke, kita masuk lagi di sini. Nah, bagaimana cara-cara pemimpin Indonesia mewujudkan Indonesia merdeka? Kalau kita lihat bahwa ketika kita dijajah oleh Belanda, ketika kita diduduki, dijajah oleh hak-hak kita diambil oleh Jepang pada saat itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia? Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diwujudkan pemimpin Indonesia saat itu? Yang pertama, perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata yang pertama itu di Aceh, kemudian di Singaparna, Jawa Barat, kemudian perlawanan Teuku Hamid di Aceh, di Loh Bener, Jawa Barat, di Kalimantan, kemudian Peta di Blitar dan sebagainya. Oke, baiklah anak-anakku, kita lihat yang pertama perlawanan bersenjata di Aceh. Itu di Chot Kleng, dipimpin Teuku Abdul Jalil dan Jepang memaksakan kehendak. Terjadilah serangan Jepang serangan Jepang pertama pada tanggal 10 November 1942. Ini yang terjadi di Aceh. Kemudian di Singaparna, Jawa Barat, di Sukamana dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, paksaan Sheikh Rey, perang terjadi pada 25 Februari 1944. Ini di Jawa Barat. Juga terjadi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah bekerja berusaha untuk melakukan penyerangan terhadap Jepang, ya. Kemudian perlawanan Teuku Hamid di Aceh. Kita lihat di sini perwira Giyudun dengan 2 peleton ya melakukan perlawanan terhadap pemimpin Jepang di Aceh sana yang dipimpin perlawanan oleh Teuku Hamid, ya. Kemudian di Loh Bener, Jawa Barat dipimpin oleh H. Mardias, ya, karena kekejaman Jepang terhadap masyarakat saat itu di Jawa Barat. Kemudian di Kalimantan dipimpin oleh Pangsuma, pemimpin suku Dayak, ya. Jadi Pangsuma ini juga merupakan pejuang pada saat itu dan diangkat sebagai pemimpin suku Dayak, melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 16 Oktober 1943. Kemudian Peta di Blitar, ya. Blitar ini di Jawa dipimpin oleh Syodanko Supriyadi. Nah, Syodanko Supriyadi sebagai komandan peleton pada tanggal 14 Februari 1945 untuk menyerang dan berusaha untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap Jepang. Nah, ini merupakan gerakan pasukan Peta pembela tanah air ini. Nah, kita lihat di sini gambar-gambarnya. Nah, kita lihat. Oke. Terima kasih anak-anakku sekalian. Demikianlah materi Ibu hari ini tentang kedatangan Jepang di Indonesia dan bagaimana respon rakyat Indonesia atau respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Insya Allah kita ketemu lagi pada episode berikutnya dengan tema dan materi yang berbeda. Ya, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.